Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru, para kepala sekolah, pengawas maupun pemerhati pendidikan serta masyarakat semuanya ya. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Up to Date Mas Guru yang menginformasikan berbagai info ya tentang pendidikan, tentang kedinasan, tentang gaji dan sebagainya, yang semuanya ini semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya hadir melalui channel Up to Date Mas Guru akan membagikan informasi ya yang sekarang sedang berkembang, cukup viral, yaitu dengan dilantiknya Menteri Pendidikan yang baru, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Mukti ya, Abdul Mukti. Nah, tentu saja berbagai terobosan ya berkenaan dengan peningkatan pendidikan Indonesia ya, yang tentunya punya konsep kebijakan tersendiri. Nah, untuk itu beliau juga menanggapi apa yang telah dilaksanakan kebijakan kurikulum merdeka yang telah dilaksanakan, diterapkan dan disampaikan ya oleh Menteri sebelumnya, Menteri Nadiem Makarim ya, yang tentu saja ini banyak catatan ya, banyak pro dan kontra ya mengenai kurikulum merdeka, mengenai ujian nasional, mengenai kalau guru ini berkaitan dengan PMM ya, dan ujian nasional itu juga perlu dikaji kembali. Nah, untuk itu mari kita simak bersama ya ungkapan langsung dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Mukti, pandangannya mengenai kurikulum merdeka. Apakah akan diterapkan, dilanjutkan atau memang diganti ya? Mari kita simak bersama ya. Dan silakan Bapak Ibu untuk memberikan komentarnya, diskusi di sini ya. Seperti apa dan bagaimana kita ya, apakah dengan kurikulum merdeka ini dilanjutkan ataupun harus direvisi atau bahkan diganti. Apapun alasannya ya silakan diungkapkan di kolom komentar di bawah ini. Mari kita diskusi bersama guru-guru, kepala sekolah dan pengawas seluruh Indonesia. Ya silakan simak video ini nggak selesai. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih, mari kita simak bersama. Terkait dengan zonasi, kebijakan zonasi apakah dilanjutkan atau dievaluasi Pak? Ini juga sesuatu yang semuanya harus kita kaji ya, semua harus kita kaji. Karena kan juga plus minus ya, banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi tentu saja semuanya akan kita lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu saya dalam beberapa saat ini nanti akan minta masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah daerah, dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, maupun dari rekan-rekan wartawan, teman-teman masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar. Saya kan selama ini banyak ceramah, mungkin nanti saya banyak mendengar, tidak banyak ceramah. Perpanjangan pendidikan ada wajib belajar 13 tahun. Nah, dengan ada pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar itu kok apa sih target dari pendidikan dasar kita? Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terutama adalah pendidikan usia dini. Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah itu akan menjadi perhatian dan itu juga yang memang menjadi fondasi untuk pendidikan di tanah air kita ini. Di banyak negara maju, pendidikan prasekolah itu sangat penting. Tapi harus kita pahami bahwa pendidikan prasekolah itu tidak semuanya harus diselenggarakan di sekolah formal. Kita akan punya lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan non formal, sehingga kita mendorong untuk ada kemitraan strategis dengan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan.
Ya untuk wajib belajar kan 12 tahun nih. Sekarang ada di MK itu kan digugat bagaimana swasta juga Iya, semakin betul. dihukum, dan wajib belajar Betul. berkualitas itulah yang sekarang ini sedang jadi Betul. tantangan kita. Karena Pak itu Prabowo punya pesan khusus. tadi saya menyampaikan bahwa dalam kita melaksanakan program ini harus bergotong royong. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan masyarakat. Dan oleh karena itu maka partisipasi masyarakat itu sangat kita perlukan. Saya berusaha untuk bagaimana dalam kesempatan ini menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerahan gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif dan juga adaptif. Yang dengan itu tentu saja kita mendorong partisipasi masyarakat dan juga prakarsa-prakarsa kreatif bagaimana agar pendidikan kita ini lebih maju, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan satu hal yang saya kira menjadi komitmen kita juga menuntaskan kesempatan belajar, sehingga mereka yang selama ini tidak bisa melanjutkan pendidikan bisa karena tempat tinggalnya, bisa karena keadaannya, bisa keadaan fisiknya, bisa juga karena faktor-faktor lain. Ini mudah-mudahan bisa kita layani semua, karena itu adalah kewajiban konstitusional pemerintah kepada masyarakat, karena setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Terkait kurikulum Merdeka seperti apa? Kami juga harus mengkaji ya, ini kan masih baru kan, kurikulum ini kan masih baru, bahkan penerapannya walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya kan juga dalam prakteknya juga belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan. Jadi kita lihatlah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat. Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, tapi yang penting lagi juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden. Kalau soal ujian nasional seperti apa Pak? Ada Sama juga. kekhawatiran? Jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati. Ada kemungkinan untuk dimunculkan lagi? Saya belum sampai pada keputusan itu. Intinya kami ingin mendengar dulu. Kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar dari para pakar, juga dari masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan. Ada yang diprioritaskan untuk dievaluasi dalam waktu dekat nggak? Belum. Kita harus mengkaji dulu, karena kan ini sudah di akhir tahun anggaran ya. Tapi kita mencoba melihat quick win yang menjadi garis besar dari pemerintahan Pak Prabowo, itu yang nanti akan kita prioritaskan. Jadi kami follow on apa yang menjadi kebijakan dari Presiden. John Law, Tribun. Demikian ya Bapak Ibu, tanggapan mengenai berbagai masalah ya, masalah pendidikan yang akan menjadi tanggung jawab ya, yang akan dikerjakan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, Profesor Dr. Mukti ya, yang beliau menanggapi nanti ya, menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi ya dari masyarakat, terutama dari para guru, yaitu diantaranya tadi mengenai ujian ujian nasional ya, ujian nasional apakah kan selama ini ditiadakan, nah apakah perlu dihidupkan kembali atau tidak, dilaksanakan kembali apa tidak. Lalu yang kedua adalah mengenai zonasi ya, sistem zonasi apakah ini efektif, kelemahan dan kelebihannya. Kemudian mengenai disinggung masalah PMM ya, plafon Merdeka Mengajar ya, tentunya ini menjadi beban guru ya di dalam melaksanakan tugas yang pokok mengajar, kemudian harus mengisi dengan kegiatan belajar melalui PMM ya. Yang ketiga terutama adalah mengenai kurikulum merdeka yang selama ini sudah diterapkan dan sudah dicanangkan untuk diberlakukan di seluruh sekolah di Indonesia ya. Namun ini akan dilanjutkan atau tidak, ini bagaimana menteri yang baru ya. Tentu saja menteri juga mengkaji dulu ya,
baik buruknya dan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Kita sebagai pemerhati pendidikan, sebagai pelaksana dari di ujung tombak dalam pelaksanaan kurikulum ya di sekolah-sekolah, yaitu para guru, tentu saja mengharapkan tidak adanya istilahnya pergantian yang mendadak, yang terus-menerus, karena ini akan menyita waktu dan menyita energi ya, terutama kalau masalahnya dengan masalah administrasi guru ya. Nah, semoga dengan hadirnya menteri baru ini akan membawa dampak ya, perubahan pendidikan Indonesia menjadi pendidikan yang maju, yang berkarakter ya. Dan tentu saja ini harapan kita semua bahwa kualitas pendidikan ini akan meningkat ya. Terima kasih Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, para pengawas, pemerhati pendidikan dan masyarakat semuanya ya. Kita telah menyimak bersama apa yang menjadi ungkapan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Mukti. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya terlebih dahulu, dan share video ini ke grup yang lainnya ya, agar semua rekan-rekan guru bisa memahaminya. Bahwasanya ada kesimpang siuran ya, bahwa ini adalah usulan dari menteri dan sebagainya, padahal ini adalah aspirasi yang berkembang yang menuntut untuk bisa adanya perubahan ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Ikuti terus channel Up to Date Mas Guru untuk mendapatkan informasi-informasi yang terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.